Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Bahtiar Firmandani. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dwi. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Guntoro. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dwi. Ya, selanjutnya yang ketiga ada Bapak Denika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dwi. Dan selanjutnya ada Ibu Luluk Novita. Selamat pagi Ibu Luluk. Selamat pagi Bu Dwi, salam sejahtera. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Di sini saya akan membacakan sedikit mengenai e-government, yaitu merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPPE. Di mana untuk e-government ini merupakan revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara. Adapun yang sudah kita ketahui yaitu tujuan dan sasarannya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk beberapa cakupan yang nanti akan kita diskusikan hari ini, yaitu mengenai cakupan layanan e-government yang secara umum kita akan cari dari beberapa narasumber kita hari ini. Langsung saja, mungkin yang pertama mengenai penerapan dari SPPE atau e-government tersebut. Untuk Bapak Bahtiar, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dwi. Ya Bapak, saya akan bertanya untuk Bapak Bahtiar di sini Bapak mengenai e-government. Menurut Bapak tentang penerapan e-government tersebut, kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah seperti apa Bapak? Apakah sudah baik atau mungkin ada yang masih perlu ditingkatkan lagi? Monggo Bapak, waktu dan tempat disediakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Dwi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan ya. Masalah kebijakan dari pemerintah tentang SPBE ini, menurut saya ini sudah berjalan cukup baik. Jadi begini, dengan adanya SPBE ini, semua elemen masyarakat dapat dimudahkan dalam berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan sasaran tata kelola yang lebih baik. Jadi nggak usah lagi nanti ada berkas-berkas yang hilang. Nah, dengan adanya SPBE ini, berkas-berkas itu sudah tersusun rapi dalam file. Kemudian layanan yang terpadu. Nah, layanan yang terpadu ini masyarakat itu sudah diharapkan tidak mengantri lagi di kantor, bisa dikerjakan di tempat kerja atau di rumah. Jadi walaupun ada kesibukan-kesibukan itu, masyarakat tetap bisa mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan catatan adanya internet yang bagus. Gitu Bu Dwi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ini memang sangat memudahkan bagi penggunanya nih Bapak. Iya, sangat dimudahkan oleh adanya layanan SPBE ini Bu Dwi. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya mengenai sarana yang telah diterapkan oleh pemerintah mengenai e-government pastinya memiliki fasilitas yang memang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Untuk itu, untuk Bapak Denika, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dwi. Ya Bapak,
mengenai sarana dan sumber daya manusia, Bapak. Bagaimana tanggapan dari Bapak Danika terkait sarana yang disediakan pemerintah? Monggo, Bapak. Oke, baik. Di sini saya mencoba untuk berpendapat, menawarkan sebuah opini saya, di mana suatu negara menjalankan e-government atau birokrasi yang berbasis elektronik itu yang sangat vital. Ada dua instrumen. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, yang kedua adalah infrastrukturnya. Di mana Indonesia secara sumber daya manusianya dalam hal ini memang terjadi pergeseran era, di mana dari segi kehidupan yang dulunya sangat jarang menggunakan teknologi, sekarang banyak yang menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan masyarakat yang semakin banyak ini dan dinamis ini menuntut suatu sistem yang bisa memenuhi itu semua dengan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam berbirokrasi dan efisien serta efektif. Kemudian mengurangi invisible hand atau kesalahan yang diakibatkan karena kecurangan pada perangkat manusia. Nah, di sini 4 itu sangat perlu dilakukan e-government. Nah, e-government ini bisa dijalankan maksimal kalau satu, manusianya sudah siap. Nah, SDM di sini sangat berpengaruh terhadap 3 faktor, yaitu satu, manusianya harus mengetahui tentang penguasaan teknologinya bagaimana. Nah, adapun gerakan atau langkah-langkah mengenai sosialisasi, edukasi yang dilakukan secara masif harus dilakukan, karena kalau manusianya belum siap dalam penguasaan teknologi, maka ini akan sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Nah, manusia harus sadar dan harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Perubahan mindset pada manusia, bahwasannya terkadang kita melihat banyak manusia itu tidak mau belajar atau apatis tentang teknologi. Ini perlu dirubah agar teknologi yang ada di sekitar kita itu dapat termanfaatkan dengan baik dan menyeluruh. Yang ketiga, manusia harus mengetahui juga dampak adanya teknologi ini. Jadi tidak hanya sebatas menggunakan saja, tetapi ada yang namanya yang disebutkan manfaat atau etika. Nah, di sini bisa mengontrol manusia agar pemanfaatan teknologi atau dampak teknologi yang negatif ini bisa kita cegah atau kita hindari. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri saat ini mulai gencar adanya sosialisasi, edukasi tentang sistem yang berbasis elektronik, terutama pada sistem birokrasi pemerintahan. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita berikan atau kita terima dalam pemerintahan di Indonesia. Namun sekali lagi banyak perangkatnya yang masih kurang, terutama ketika terjadi kendala atau ketika terjadi kekurangan atau masalah dalam pelaksanaannya, itu terkadang masih menunggu, bukan solusi yang dikeluarkan. Ini PR-PR yang harus diperbaiki. Dengan cara apa? Mungkin adanya perbaikan-perbaikan dari sumber daya manusianya dan edukasi yang berkesinambungan atau kontinu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah instrumen infrastrukturnya atau fasilitasnya, sarana prasarananya. Di mana sarana prasarana ini program sangat dipengaruhi oleh satu program pemerintah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Baktiar bahwasannya kebijakan untuk melandasi atau dasar payung hukumnya itu harus jelas. Sehingga fasilitas dan sarana ini akan menjadi prioritas program pada program pemerintah untuk e-government. Kemudian yang kedua, ini dipengaruhi adalah kondisi ekonomi negara. Ketika ekonomi negara sangat baik, maka ini cukup membantu dalam pembangunan infrastruktur e-government. Artinya pembangunan ini akan merata dan menyeluruh, baik dari wilayah 1, wilayah 2, di pedalaman atau di kota akan mendapatkan fasilitas e-government ini. Kemudian yang ketiga, itu adalah geografis. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan dalam penggunaan atau memfasilitasi e-government ini, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terus banyak daerah-daerah penalaman yang sulit dijangkau. Ini juga harus menjadi pembahasan juga, karena di undang-undang dijelaskan bahwasanya pembangunan itu harus merata, harus adil. Ini juga menjadi pertimbangan juga. Dilihat dari situ, Indonesia secara infrastruktur melaksanakan e-government sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal.
terutama sekali lagi di daerah pedalaman ini perlu adanya pembangunan yang masif, pembangunan yang merata. Tetapi terkadang prioritas masih ke daerah yang mudah dijangkau. Ini lebih tinggi daripada dari daerah yang sulit dijangkau. Nah, ini perlu adanya solusi. Salah satu solusi menurut saya adalah nanti adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ketika sumber daya manusia dan infrastrukturnya ini sudah jalan, ini program e-government yang dicanangkan beberapa tahun ini bisa berjalan dengan baik, dan ini nantinya akan bisa menjadikan pemerintahan yang go internasional yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri ini bisa terwujud, dan akhirnya nanti masyarakat akan terlayani dengan baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dwi. Nanti mohon kurang lebihnya mohon diberikan masukan untuk kesempurnaan pada apa yang saya paparkan. Terima kasih, Bu Dwi. Terima kasih dari Bapak Denika atas informasi yang disampaikan mengenai sarana dan sumber daya manusia yang telah diterapkan pemerintah. Untuk selanjutnya mengenai segi kelebihan dan juga kekurangan adanya e-government tersebut. Selamat pagi Pak Guntoro. Selamat pagi Bu Dwi. Ya Bapak. Mengenai kelemahan dan kelebihan yang sudah diterapkan oleh pemerintah mengenai e-government tersebut, menurut Bapak Guntoro, bagaimana, apa saja kelebihan dan apakah kelemahan tersebut dapat ditutup oleh kelebihan dari e-government tersebut? Monggo Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Oke, saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan e-government yang sudah banyak panjang lebar dibahas oleh rekan saya Pak Baktiar, lebih-lebih Pak Denika, tentang bagaimana urgensi e-government dan juga manfaat serta penerapan e-government sampai saat ini. Untuk itu saya akan menyampaikan kelebihan e-government yang saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama, kelebihannya yaitu pelayanan servis terhadap masyarakat yang lebih baik. Informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat langsung diakses selama 24 jam 7 hari dalam seminggu, tanpa masyarakat harus menunggu untuk dibukanya kantor. Untuk mencari informasi tidak perlu kita keluar rumah, langsung secara fisik mendatangi kantor pemerintahan, cukup kita mengakses situs pemerintahan, kita sudah dapat informasi tentang pemerintahan. Itu salah satu keuntungan kelebihan e-government yang saya lihat. Yang kedua yaitu keterbukaan informasi. Artinya semakin maju pemerintahan dengan diterapkannya e-government, maka semakin terbuka juga informasi yang diperoleh masyarakat. Semakin transparansi pemerintahan itu juga. Yang ketiga yaitu mengenai kelebihan penerapan e-government, yaitu pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah dapat dilakukan melalui email, bahkan bisa langsung video conference. Ini bisa sangat menguntungkan, bisa sangat efisien dari menghemat anggaran sampai dengan invisible hand yang disampaikan oleh Pak Denika dari kesalahan-kesalahan manusia terkait dengan berkas-berkas, mungkin laporan-laporan. Kalau dilakukan secara email dan bahkan video conference itu malah lebih efisien. Untuk selanjutnya, kelebihan yang terakhir yaitu masyarakat dapat langsung memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa harus masyarakat langsung secara fisik mendatangi kantor pemerintahan, kantor-kantor daerah atau kantor-kantor pusat. Selanjutnya ada kelebihan, ada pula
kekurangan yang mestinya harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai imbas dari penerapan e-government dalam rangka tujuannya untuk menjadi pemerintah yang go internasional kalau katanya Pak Danika tadi, atau masuk teknologi industri yang 4.0 kalau bahasa kerennya sekarang. Di antara kerugian dan kelemahannya yang pertama adalah semakin bebas untuk para hacker untuk melakukan tindak kriminal dunia maya atau yang sering kita sebut dengan cybercrime. Ini menjadi tugas yang sangat besar terkait dengan penerapan e-government. Yang kedua yaitu kurangnya kesetaraan dalam akses publik serta keandalan internet dan informasi di web, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Danika bahwasanya kebanyakan akses internet, infrastruktur, SDM itu hanya terpusat pada daerah-daerah yang mudah dijangkau, yang dekat dengan pusat pemerintah. Sedangkan daerah-daerah terpencil, terpelosok itu pasti akan jarang mendapat akses internet, apalagi infrastruktur. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu belum mapannya strategi penerapan e-government serta memadainya anggaran yang untuk infrastrukturnya, daya manusianya. Terakhir yaitu kesenjangan masyarakat, kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan apa itu e-government. Kemampuan masyarakat tentang internet sekarang masih tidak merata. Masih banyak di pedesaan, banyak masyarakat kita yang masih kurang terhadap pemahaman berinternet. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan Bu Dwi. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Guntoro. Langsung saja untuk kita akan mendengarkan dari sudut pandang Ibu Novita mengenai tantangan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi e-government ke depannya. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberi tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Danika, Bapak Ahmad Guntoro, dan Bapak Bahtiar tentang e-government. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, 2 tahun ini seluruh dunia sudah terkena wabah COVID-19. Nah, dari wabah COVID-19 ini, pemerintah sudah melakukan 100%. Menurut saya, semua sejak COVID-19 mewabah, semua industri atau semua pemerintahan sudah melakukan e-government. Jadi menurut saya tidak ada yang bertumpuk-tumpuk atau berantri di suatu untuk mengurus sesuatu tidak harus antri, jadi semua sudah berakses internet. Namun dari hal ini masih ada tanggapan saya, menurut saya tanggapan dari saya mengenai masih banyak orang yang susah untuk mengakses internet. Jadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Gun tentang kekurangan e-government untuk akses internet masih belum merata. Jadi masih ada beberapa oknum yang masih awam akan internet. Mungkin untuk kaum milenial, akses internet itu sangat mudah diakses, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Tetapi untuk beberapa oknum yang awam akan internet, mereka mungkin akan kesusahan. Misalkan untuk mengakses handphone saja kadang masih bingung, apalagi untuk mengakses internet atau untuk mengupload berkas-berkas yang harus segera diupload itu mungkin masih bingung. Jadi menurut saya untuk langkah-langkah harusnya mulai dari awal adanya sosialisasi untuk oknum yang awam akan internet. Terus yang kedua, misalkan di pelayanan publik, setiap pelayanan publik ada brosur atau pamflet tata cara penggunaan
akses internet atau web yang akan dituju. Jadi dijelaskan dengan secara rinci dan jelas. Terus ada lagi salah satunya ada mungkin frontliner atau office yang bisa membantu untuk kaum yang awam akan internet, bisa membantu mengoperasikan atau tata cara upload yang benar. Biasanya mungkin yang sekarang kita tahu di layan publik mungkin hanya langsung memberi silahkan webnya ini Bu. Mungkin lebih ke diberitahu caranya. Mungkin untuk yang awam kan akan bingung, akan panik kalau misalnya tiba-tiba yang dulunya berbasis dikumpulkan, terus tiba-tiba harus mengupload. Itu mungkin untuk kaum yang awam akan internet dan dunia maya mungkin itu akan sangat kesusahan menurut saya. Mungkin itu saja tanggapan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Dwi. Terima kasih jawabannya dari Ibu Konita. Ya, untuk hari ini mungkin kita sudah mendapat beberapa informasi dari narasumber kita mengenai e-government yang kita kenal juga dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana untuk kebijakan dari adanya e-government ini memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ada, serta untuk sarana dan prasarana, dan juga mengenai sumber daya manusia memang masih ada beberapa yang belum baik, yang nantinya mungkin akan diatasi untuk kedepannya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya yang telah disampaikan dari Bapak Guntoro tadi, bahwasanya untuk kelemahan tersebut mungkin akan lebih baik jika kelebihannya itu dapat teratasi dan dilaksanakan secara baik juga. Jadi nanti mungkin untuk e-government tersebut layanannya lebih baik mengikuti perkembangan zaman pada periode berikutnya. Selanjutnya untuk tantangan yang telah disampaikan, bahwasanya untuk tantangan dari adanya e-government tersebut mungkin karena orang-orang yang masih susah atau kesulitan dan karena belum meratanya teknologi yang ada di Indonesia ini. Untuk langkah-langkah yang perlu diambil yaitu mengadakan sosialisasi terkait adanya perubahan sistem dan juga adanya penyebaran brosur ataupun pamflet tentang cara mengoperasikan sistem dengan baik dan tentunya bisa dipahami oleh semua orang, terutama untuk orang yang masih awam dan tentang dunia elektronik. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin sampai sini saja diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.